Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Tushifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait modul yang ketiga terkait terkait praktikum computer vision. Di sini judul dari modul 3 ini adalah pemrosesan citra. Oke. Langsung saja kita mulai. Mohon maaf. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama di sini ada dasar-dasar pemrosesan citra digital. Nah, ini ada dasar-dasarnya. Oke, nah, pemrosesan citra adalah tahap pra-pemrosesan krusial yang mengubah gambar mentah menjadi bentuk yang lebih cocok untuk analisis lebih lanjut. Teknik ini terbagi menjadi operasi berbasis titik atau piksel mandiri, lingkungan tetangga piksel, dan global atau seluruh global. Nah, ini operasi spasial dan lokal. Untuk operasi titik poin atau operator memproses setiap piksel secara independen untuk mengatur kecerahan atau bias, kontras atau gain, dan koreksi gamma. Ada kecerahan, kontras, dan koreksi gamma. Yang kedua, ada filter lingkungan dan konvolusi. Untuk menentukan nilai piksel baru berdasarkan tetangganya menggunakan kernel untuk efek blur, penajaman, atau deteksi tepi. Ini ada blur, penajaman, dan juga pendeteksi tepinya. Oke, ini juga ada thresholding adaptif untuk mengonversi gambar ke binder dengan menghitung ambang batas per wilayah untuk mengatasi pencahayaan yang tidak merata. Ini ada operasi spasial dan lokal. Oke, lanjut di sini juga ada analisis global dan struktural. Ini ada ekualisasi histogram dan clay, kemudian mendistribusikan ulang intensitas warna untuk meningkatkan kontras gambar secara otomatis pada tingkat global atau lokal. Nah, ini kemudian di sini juga ada operasi morfologi, menggunakan teknik erosi dan dilasi untuk membersihkan noise kecil atau menyambungkan bagian objek yang terputus. Ini ada transformasi Fourier, domain frekuensi, menganalisis gambar berdasarkan frekuensi untuk menghilangkan pola gangguan periodik yang sulit ditangani di domain spasial. Ini ada perbandingan metode deteksi tepi utama. Metode yang pertama ada Sobel, karakteristik utamanya gradien order pertama, kegunaan terbaiknya adalah mendeteksi tepi vertikal atau horizontal sederhana. Nah, yang kedua ada Kenny, karakteristik utamanya adalah multistage, NMS, dan hysteresis. Kegunaannya yaitu deteksi tepi yang bersih dan presisi yang tinggi. Dan ada juga terakhir ada metode Laplacian. Karakteristiknya derivatif order kedua, kegunaannya deteksi tepi di semua arah secara simultan. Oke, ini ada job sheet juga untuk praktikum. Tujuannya adalah mendeteksi dan menganalisis kontur pada gambar menggunakan OpenCV termasuk hierarki dan pendekatan kontur. Yang kedua ada menerapkan histogram equalization untuk meningkatkan kontras gambar secara global maupun adaptif. Yang ketiga menerapkan clay, kontras limited adaptive, histogram equalization. Untuk equalization adaptif dengan pembuatan clip limit. Yang keempat adalah melakukan segmentasi warna menggunakan ruang warna HSV dan teknik enrich masking. Dan yang kelima adalah menerapkan berbagai mode thresholding. Ada global, binary, tranche, dan tesseract. Kemudian ada Otsu, triangle, dan adaptif. Yang keenam adalah memahami prinsip konvolusi dua dimensi dan mengimplementasikan filter spasial dengan kernel kosong menggunakan filter 2D. Kemudian yang ketujuh menerapkan berbagai blur filter, Gaussian blur, median filter, dan bilateral filter untuk reduksi noise. Yang kedelapan ada melakukan sharpening gambar menggunakan ansar, mask, kemudian Laplacian sharpening, dan juga kernel custom. Yang kesembilan mendeteksi tepi pada gambar menggunakan operator Sobel, Kenny, dan Laplacian. Dan yang kesepuluh ada melakukan operasi morfologi dasar seperti erosi, dilasi, opening, closing, dan gradient morfologi. Yang ke-11 menerapkan transformasi top hat dan black hat untuk analisis tekstur pencahayaan lokal. Dan yang ke-12 menganalisis gambar di domain frekuensi menggunakan discrete Fourier dan
Fourier Transform, atau DFT, FFT. Dan yang terakhir, yang ke-13 adalah menerapkan Connected Component Labeling untuk identifikasi dan analisis blok pada gambar binar. Nih alat dan bahannya di sini ada laptop dan kamera. Kamera webcam ini opsional. Jadi di sini saya menggunakan laptop saja untuk alat dan bahannya. Ini ada perangkat lunaknya, ada atau software, ada Python, OpenCV, NumPy, Matplotlib, dan juga Skype dan IDE, VS Code, Calm, Jupyter, dan lain-lain. Kalau di sini saya memakai anti-grafik IDE. Oke, datasheetnya ini ada gambar scale, berwarna, dengan noise, percobaan, instalasi dependensi, dan ini langkah kerjanya. Ada percobaan 1, deteksi kontur, percobaan 2, histogram equalization. Ini ada tujuan-tujuannya juga ya. Untuk deteksi kontur umum, memulai cara kerja dan mengambil kontur pada gambar menggunakan CV2 Fine Contour. Percobaan 3, clay, percobaan 4, segmentasi warna, resolving global, dan yang terakhir percobaan 20, connected component. Nah, dan materi juga pendahuluan. Pemrosesan cita. Pemrosesan cita atau image processing mencakup operasi yang menerima gambar sebagai input dan menghasilkan gambar yang telah diperbaiki atau informasi yang diekstrak. Menurut Selinsky, operasi pemrosesan cita dapat digajarkan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah point operator. Setiap pixel output bergantung hanya pada pixel input yang bersesuaian. Dan yang kedua ada neighbor operator. Nah, setiap pixel output bergantung pada sekumpulan pixel di sekitar pixel input. Dan yang ketiga ada global operator. Di sini pixel output bergantung pada keseluruhan gambar. Nah, ada histogram dan lain-lain. Resolving, global verifikasi pixel menjadi foreground atau background berdasarkan nilai resolve. Oke, ini untuk materinya. Sini ada modul 3. Nah, ini pemrosesan citra digital. Ada kategori pemrosesan citra di sini. Ada transformasi intensitas, filter spasial, dan juga frekuensi conditioning. Nah, ini input gambar gelap, outputnya gambar terang. Ini input backlit image, outputnya clear image. Ada input RGB dan outputnya binary. Oke, dasar filter ini input gambar tajam, outputnya. Ini untuk smoothing, Gaussian up dan box filter. Ini input gambar bernoise dan outputnya ini bisa langsung jelas ya, observasi tepi. Ini ada juga input citra binar asli, erosi, dan dilasi. Oke, ini lanjut kita ke ini ada project mengintegrasikan. Oke. Langsung saja ya, kita langsung lanjut ke ini ada output 1, output 2, output 3. Oh, ini karena tadi saya sempat mengerem program percobaan 1. Oke, kita langsung demonstrasikan untuk percobaan 1. Di sini deteksi kontur atau contour detection. Ada import CV2, NumPy S-NIM. Kemudian, nah, ini ada program untuk membuat gambar sintesis dengan bentuk. Lanjut ada juga program untuk find contour, untuk mencari konturnya. Nah, ini gambar semua kontur, analisis setiap kontur, bounding rect, dan buat gambar dengan kontur bersarang. Oke, ini untuk moment centroid dan min equal circle, closing circle, dan min area rect. Nah, oke, langsung saja kita run untuk percobaan yang pertama. Nah, di percobaan yang pertama di sini juga ada di terminal ini muncul beberapa jumlah kontrol. Nah, ini jumlah kontur yang ditemukannya itu ada sekitar 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Nah,
Ini juga ada kontur 1 areanya berapa dan perimeternya berapa, dan kontur seterusnya sampai kontur 3 areanya berapa, perimeternya berapa. Oke, ini yang gambar aslinya tuh seperti ini, binary atau threshold. Ini seperti ini. Dan ini untuk mendeteksi konturnya. Nah, ini mendeteksi garis tepinya. Ini ada gambarnya, kemudian ini garis tepinya untuk konturnya. Ini ada juga bonding rate. Nah, oke. Ini sudah terlihat ya kontur dan bonding rate-nya. Oke, ini untuk percobaan yang pertama, lanjut untuk percobaan yang kedua. Di sini pemrosesan citra histogram equalization. Histogram equalization adalah teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan merata distribusi intensitas pixel. Teknik ini berguna untuk gambar yang terlalu gelap, terlalu terang, atau kontrasnya terlalu rendah. Topiknya di sini ada kalkulasi dan visualisasi histogram asli. Oke, sebentar. Saya pause sebentar untuk mengupload YouTube saya. Wah, video tidak dapat diproses. Oke, sementara kita lanjut saja ya. Nah, oke, lanjut di percobaan yang kedua. Ini ada topiknya, tadi sudah dijelaskan, ada kalkulasi dan visualisasi histogram asli, ekualisasi histogram grayscale, dan ekualisasi warna via channel. Oke, lanjut kita ke perbandingan Underwood, Device, Narbonne, dan Explorers. Kita lanjut, ini untuk programnya, import, ini untuk mengimport library-nya, kemudian ada konfigurasi directory. Oke, lanjut, ini ada untuk membuat gambar sintesis dengan kontras rendah, distribusi intensitas sempit, gradient horizontal, tambahkan blok untuk memperkaya variasi sintesis, buat versi warna sintesis, yang BGR, blue, green, red. Kemudian ini definisi demo, ini ada untuk menghitung histogram, ini untuk menghitung CDF, memperlihatkan distribusi kumulatif intensitas, dan panel kiri gambar grayscale, yang kanan ini untuk histogram CDF. Nah, ini ada si video equalization, meratakan distribusi intensitas sehingga kontrasnya meningkat. Ini ada menghitung histogram sebelum dan sesudah untuk perbandingan visual. Ada baris atas, gambar asli, hasil kemudian juga baris bawah, histogram sebelum sesudah. Oke, ini untuk programnya yang kedua. Langsung saja kita run. Deteksi. Oh. Nah, ini gambar yang ketiga, histogram equalization. Histogram itu garis. Oke, ini ada grayscale asli, kemudian ada histogramnya. Ini nilai intensitas pixelnya dari 0 sampai 225, frekuensinya dari 0 sampai dengan 20.000. Nah, ini dari 0 kemudian 50, 100, 110 meningkat sampai dengan di atas 2000 frekuensinya. Oke. Nah, ini demo 2 equalization histogram grayscale. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini sesuai gambar aslinya seperti ini, kemudian ada histogramnya seperti ini. Setelah equalization, nah ini setelah equalization itu jadi lebih merata ya. Ini masih sangat-sangat sempit, nah ini jadi lebih merata seperti itu. Nah ini demo 3 equalisasi warna via channel L ruang warna LED. Ini ada gambar asli dan warna terjaga. Nah ini gambar asli seperti ini, warnanya setelah equalization jadi lebih meningkat kontrasnya.
Nah, ini juga ekualisasi pada berbagai kondisi exposure. Ini normal, histogram under exposure, terlalu gelap. Nah, ini histogram normal dan histogram over exposure. Expose atau terlalu terang. Oke, lanjut kita ke percobaan yang ketiga. Di sini ada kontras limit adaptive histogram adalah pengembangan dari histogram equalization yang bekerja secara lokal pada tile gambar dan membatasi amplifikasi kontras. Kalau ini menghindari noise amplification yang terjadi pada equalis. Ada topik perbandingan global verifikasi ini. Oke, di sini ada import, kemudian ada konfigurasi directory, gambar sintesis gradien dengan kontras rendah, gradien intensity sempit, tambah noise Gaussian, dan beberapa blok objek. Ini metode 1, equalize, metode 2, equalization adaptive per type, dengan batas kontras, dan yang ini menghitung histogram ketiga gambar untuk perbandingan distribusi, ada baris atas gambar asli, baris bawah. Oke. Ini ada strategi penerapan untuk penerapan perbandingan global EQ dan L. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, global EQ vs Clay. Ini yang asli, ini yang equalis global, dan ini yang Clay. Clip limit 2 tile 8 dikali 8. Ini lebih jelas sekali ya. Ini ada histogram aslinya, ini yang equalization global, equalis global. Ini lebih merata, dan sementara yang Clay ini dia lebih tajam. Oke, ini yang kedua, variasi clip limit pada Clay tile grade size 8x8. Ini di clip limit, clip limit 2, clip limit 4, clip limit 8, clip limit 20, dan clip limit 40. Ini semakin kontrasnya itu semakin tajam. Oke, ini juga ada variasi tile grid size pada Clay, clip limit 2.0. Ini ada the tile grid size yang 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 30, dan yang terakhir ada 64x64. Nah, ini semakin tajam garis di backgroundnya. Oke. Ini juga ada Clay pada gambar berwarna viral. Oke. Ini ada yang keempat adalah segmentasi warna menggunakan HSP dan InRange. Oke, ini ada untuk import buat palet HSP tentang HSP standar, buat gambar sintesis dengan beberapa objek warna, deteksi warna merah, terapkan mask, kemudian tambah noise kecil, refinement. Oke, ini untuk programnya. Langsung saja kita run dari percobaan ini. Nah, ini ada feature 1. Ini gambar yang pertama, hue spectrum. H-nya sama dengan 0 sampai 176 di OpenCV. Nah, ini ada juga segmentasi warna dengan CV2 InRange di ruang HSV. Ada gambar asli, kemudian ruang HSV, mas merah. Nah, ini yang warna merah, hasil merah, mas hijau, hasil hijau, mas biru, dan hasil biru. Yang awalnya itu berwarna putih dan hitam, hasil merah, merah gitu. Oke. Lanjut, di sini juga ada asli dan juga noise. Ini max raw atau yang mentahnya
setelah morfologi. Oke, ini gambar morfologi dan ini hasil bersihnya. Nah, ini juga ada gambar asli plus deteksi multiwarna 6 objek. Nah, ini gambar aslinya tuh belum ada pendeteksian warnanya apa saja, tapi setelah ada pendeteksi multiwarna atau 6 objek di sini, langsung terdeteksi warnanya. Misal ini ada lingkaran, ini warna merah, hijau, biru, kuning, orange, ungu. Nah, ini sudah terdefinisi warnanya apa saja. Oke, selesai semua. Nah, ini juga di terminal ada warna low, high, low, high. Nah, oke. Oke, langsung saja kita langsung ke percobaan yang keempat di sini. Oh, mohon maaf, yang kelima. Ini ada pemrosesan citra thresholding. Thresholding global mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar binder menggunakan nilai ambang batas atau threshold yang sama untuk seluruh gambar. Teknik ini efektif untuk gambar dengan pencahayaan yang seragam. Oke, ini ada konfigurasi directory seperti tadi, kemudian buat gambar sintesis dengan dua puncak distribusi, gambar gradasi halus di tepi. Ini ada uji beberapa nilai threshold, gambar ASCII dan histogram, video threshold. Nah, ini juga ada definisi semua jenis threshold yang tersedia. Panel pertama gambar asli, ini ada also mencari nilai threshold yang minimalkan varians intrakelas. Oke, histogram dengan garis threshold. Ini ada simulasi noise dalam gambar. Oke, terapkan output threshold pada setiap variasi noise. Ini ada baris atas, baris bawah. Oke, langsung saja kita run. Manual threshold dengan berbagai nilai. Ini ada gambar asli, gambar threshold. Nah, ini keterangannya gambar tidak ditemukan. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan gambarnya ya. Misal di sini saya akan menambahkan gambar dari line follower yang sudah saya buat di praktikum mekatronika dan juga robotika. Oke, sekarang saya cari dulu gambarnya. Gambar anti yang pertama, dua. Saya akan coba gambar anti yang ketiga ya. Oke, langsung saja kita pindahkan di sini ke praktikum computer vision. Di sini ada di modul yang ke-5. Tiga. Oke. Sebentar, saya cari dulu chatnya. Untuk gambar yang kelima, oke, sebentar. Untuk gambarnya di sini jalankan semua modul global modul 3. Print modul 3. Tapi ini di program tidak ada import gambar ya. Set title axis off. Oke. Extension. Oke, langsung saja kita lanjut.
kita langsung lanjut saja ya. Walaupun tidak ada gambar, tapi di sini ada analoginya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada grayscale asli, threshold 100, threshold 7, threshold 150, dan threshold 200. Demo 1. Nah, ini demo 2 berbagai jenis threshold. Ini gambar asli, kemudian ada trace binary. Di sini pixelnya ada yang T255 dan 0, ini 0 dan lainnya 255. Jadi berubah nilai dari pixelnya. Oke, ini ada Otsu threshold nilai otomatis. Ini histogram posisi threshold. Nilai intensitas threshold manual dan threshold Otsu. Ini ada pengaruh noise pada global thresholding. Ini tanpa noise, noise ringan, noise sedang, noise berat. Semakin noise-nya berat, itu ada titik-titik atau gain-nya itu semakin berat. Semakin banyak. Ini ada Otsu 130, Otsu 132, Otsu 1. Otsu 132 juga, dan ini Otsu 134. Oke, udah selesai untuk percobaan yang kelima. Langsung saja kita lanjut ke percobaan yang keenam. Di sini ada oscill dan triangle untuk menentukan threshold optimal secara otomatis. Ini meminimalkan varian intrakelas. Triangle garis dari puncak ke ujung histogram dari jarak max. Fungsinya ini ada CV2 threshold 0,255. Nah, oscill thresholding nilai terus dari parameter kedua diabaikan. Ini ada triangle thresholding, ada also dengan pre-filter Gaussian blur, implementasi manual, dan seterusnya. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu, kita run langsung dari percobaan yang ke-6. Oke, ini jalankan image.p terlebih dahulu. Untuk image.p di sini masih belum ada image.p. Download image.p. Download, mohon maaf, ini download image.p-nya tadi belum saya run ya ternyata. Oke, mohon maaf. Nanti setelah ini kita akan mencoba mengulang run dari percobaan 1 sampai dengan 6 yang sebelumnya belum kita tambahkan, belum kita run image.p-nya. Oke, kita coba langsung ya percobaan pertama. Nah, untuk percobaan pertama karena kontur garis-garis saja mungkin belum ada gambarnya juga tidak apa-apa. Nah, ini ada binary, ada konturnya ya. Ini ada titik-titiknya. Original 7 titik, 5 titik, 4 titik semuanya ada. Nih, ada konturnya, properti kontur. Oke. Ini untuk percobaan yang pertama, sekarang percobaan yang kedua. Nah, ini ada gambarnya ya sekarang. Oke, ini ada gambar asli, kemudian ini ada histogramnya. Oke, ini ada demo 2. Ya, tadi masih belum ada gambar. Nah, ini lebih rapat ya. Nah, ini gambar yang ketiga, warna asli dan warna yang terjaga. Ini kontrasnya jadi lebih tajam, lebih meningkat ya dari gambarnya. Ini juga ada underexposed, terlalu gelap dan ini ada yang terlalu terang juga. Nah, ini ada histogramnya. Oke, sekarang yang percobaan yang ketiga. Nah, ini ada asli, equalis, global, clay. Nah, yang terakhir ini yang clay ini jadi sangat-sangat seimbang ya menurut saya di sini. Gambarnya tidak terlalu gelap. Nah, ini yang mungkin sedikit gelap dan yang ini masih kurang tajam. Nah, ini sangat-sangat tajam gambar hasil dari clay ini.
Oke, nah ini ada dari krim 1 sampai dengan 40. Semakin banyak juga semakin tidak bagus. Semakin tajam ini semakin ada yang ngeblur. Oke, ini juga ada yang tile grid size. Nah, ini dari garis-garisnya. Oke. Ini juga ada asli global clay. Nah, ini ada pada gambar warna via ruang warna LED. Oke, yang ketiga sudah selesai di run. Sekarang yang keempat. Nah, ini yang keempat. Masih sama seperti tadi. Ini juga masih sama ya, kurang lebih. Ini juga masih sama. Ini juga kurang lebih masih sama. Oke, langsung saja kita yang ke percobaan yang kelima. Nah, ini demo 1 manual threshold dengan berbagai nilai. Ini ada gambar grayscale asli, kemudian manual threshold dengan thresholdnya 50, threshold 100, threshold 127, threshold 150, dan threshold 200. Nah, ini ada berbagai jenis threshold nilainya. Yang tadi dirubah-rubah ya, misalnya gambar asli, kemudian ini yang T-nya 255, lainnya 0, dan T-nya 0, 275, dan seperti ini. Jadi ini kan yang ditonjolkan gedungnya, kalau ini yang ditonjolkan ini latar belakangnya. Sebaliknya ya. Nih, yang terakhir ini 0, lainnya tetap. Nah, ini demo 3 offset threshold nilai otomatis 139. Ini ada histogram dan ada thresholdnya. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, mohon maaf masih ada. Ini ada demo 4 pengaruh noise pada global thresholding atau OTSU. Ini tanpa noise ringan, noise sedang, dan noise berat. Semakin banyak noise, semakin banyak titik-titik ya. Meningkat OTSU 139, 139, 138, dan OTSU 134. Oke, langsung saja sekarang kita run percobaan yang ke-6 yang karena tadi ini sudah selesai ya download pin-nya sudah di run. Nah, ini baru muncul ini. Nah, ini yang original, ini yang OTSU T 170, Triangle T sama dengan 231, OTSU Blur T sama dengan 174. Ada histogram dan juga histogram ditambah threshold dan juga histogram yang nature. Nah, ini nature OTSU-nya. Oke, di sini sudah selesai untuk yang percobaan ke-6. Sekarang lanjut kita ke percobaan yang ke-7. Percobaan yang ke-7 ini ada adaptive thresholding, menghitung nilai threshold secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan sekitarnya. Metode ini jauh lebih efektif daripada global thresholding untuk gambar dengan pencahayaan tidak merata. Oke, kita langsung saja run. Ini ada demo 1, Mean Phase Gaussian Adaptive Threshold. Oke. Ini ada demo 2, Variable Block Size pada Adaptive Threshold Gaussian C sama dengan 3. Demo 3, Variasi Konstantasi Gaussian Block Size 15. Dan demo yang keempat di sini ada Global versus Adaptive Threshold, pencahayaan tidak merata. Nah, ini pencahayaannya tidak merata ini. Oke. Yang ke-8, pemrosesan citra atau image processing. Tujuan topiknya ini ada konvolusi dan filter 2 dimensi. Tujuannya memahami operasi konvolusi 2 dimensi secara manual maupun menggunakan CV2 filter 2 dimensi serta mempelajari berbagai jenis kernel standar dan pengaruh ukuran kernel terhadap waktu proses dan hasil. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Ini ada asli atau grayscale, kemudian ada konvolusi manual 3x3. Nah, ini lebih gelap dan lebih kontrasnya itu lebih
lebih bagus ya. Kemudian yang si video filter 2 dimensi ini lebih terlihat ada dimensinya. Box 3x3. Oke. Ini juga ada asli, identity, box blur, berbagai kernel standar berdasarkan emboss dan HB tag. Oke, ini juga ada kernel horizontal. Ada horizontal, nah ini terlihat ya, dan ada kernel diagonal. Dan kernel Laplacian, nah ini yang Laplace. Ini ada K3, K7, K15, K16, dan seterusnya. Dan di sini juga ada dari grafik waktu kernel dan waktu vs ukuran kernelnya. Oke, lanjut ke percobaan 9. Di sini topiknya Gaussian blur. Tujuannya memahami filter Gaussian dan distribusi Gaussian dua dimensi serta membandingkannya dengan blur kotak. Block filter mempelajari pengaruh kernel dan nilai sigma terhadap tingkat kawasan serta implementasi si variabel Gaussian untuk efisiensi komputasi. Oke, langsung coba kita run. Nah, ini ada Gaussian blur plus Gaussian box filter. Oke. Ini juga ada asli K2, K3, K15, dan K31. Semakin banyak itu semakin buram untuk gambarnya. Buram. Ini yang ketiga, demo pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Ini asli alfa 0,5, K sama dengan 31, sampai dengan alfanya 5. Ini semakin buram sekali, dan K-nya 31. Kernel 2 dimensi, Gaussian blur, step filter, selisih abort. Ini saya variabel Gaussian 1 dimensi dikali 1 dimensi sama dengan 2 dimensi. Oke, kita ke percobaan yang terakhir, percobaan 10. Di sini pemrosesan citra. Untuk topiknya ini median filter dan bilateral filter. Tujuannya memahami perbedaan filter berbasis urutan median dan filter yang membandingkan efektivitas masing-masing terhadap jenis noise berbeda. Fungsinya video median blur, video bilateral filter, pembuatan shell paper noise, dan Gaussian noise secara manual. Oke, ini demo 1 median blur pada paper noise. Ini asli paper. Ini sedikit titik-titik median blur ini blur, dan Gaussian blur ini dia ini penggabungan dari paper dan juga median blur sepertinya. Jadi ada blur-blurnya dan ada juga papernya. Ada titik-titiknya. Ini ada demo 2 perbandingan ukuran kernel median blur. Ini ada noisy 10%, median K sama dengan 3, median K sama dengan 0, median K sama dengan 9, dan median K sama dengan 15. Ini ada demo 3, bilateral filter edge preserving. Ini ada noise Gaussian, bilateral, dan bilateral. Oke. Nah, ini kemungkinan yang terakhir perbandingan Gaussian vs median versus bilateral. Ini asli. Ini sih Gaussian K-nya sama dengan 9 dan K-nya 5. Jadi preferensi error Gaussian, error median, dan error bilateral. Nah, mungkin kita tambahkannya percobaan yang terakhir. Di sini ada percobaan yang ke-20, pemrosesan citra. Oke, langsung saja kita run untuk percobaannya. Nah, ini gambar asli citra biner dan ada label 5 komponen, citra biner, bounding box, centered per komponen. Ini asli, hikmap, setelah area. Ini ada diagonal image, diagonal tidak terhubung, dan diagonal terhubung. Ini ada citra biner yang by area. Nah, oke, untuk percobaan selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.